Dua sisi malam ini hadir dengan tema Total Football Clifford di Lindas, Australia. Dengan narasumber mantan pemain Timnas Indonesia Bambang Nurdiansyah, tokoh sepak bola nasional Rahim Sukasa, pengamat sepak bola Opan Lamara, pengamat sepak bola Gita Suwondo, pembawa acara kita malam ini Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam pemirsa, Anda kembali di program Kebanggaan Anda Dua Sisi bersama dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Aduh, gila. Kenapa, Vi? Kacau nih. Narik napasnya segitu kecewa bener? Ya kecewa lah, Ho. Gimana gak kecewa? Harapannya Garuda itu yang sudah menjangkau Belanda sana gitu loh, Ho. Ya kan, setidaknya bisa menunjukkan lah prestasi malam ini gitu. Ini kalahnya telak luar biasa, Ho, di Lindas, Australia. 5-1. Ini kan sama juga namanya ya teman-teman ya, tau nggak apa nih? Ini Clifford buat timnas kelipet gitu loh maksudnya. Wah, tapi kalau buat kelipet amat ya memang sih, kalau kita ngomongin hasil saya juga nggak bisa berkomentar banyak. Tapi kalau kita ngomongin bagaimana skuad Garuda menyerang di awal, kemudian ada kesempatan untuk adu penalti walaupun tidak bisa dieksekusi itu dengan baik. Itu kalau kita masuk ke ranah statistik gitu. Nah, statistiknya, bicara statistik, mulai dari shotnya, kemudian kita lihat position ball-nya, pace-nya, akurasi pace-nya, kita tuh masih di atas Australia. Artinya secara individu, kualitas pemain naturalisasi kita nggak perlu diragukan sebetulnya. Nah, cuman itu, memang kekompakannya. Itu yang menjadi perhatian saya ya. Ini udah 10 lah orang ada di lapangan hijau nun jauh di sana. Tapi hasil masih seperti ini. Pertanyaan saya, ini benar-benar Clifford atau sebaiknya mungkin kita balik lagi yuk ke sejarah masa lalu gitu. STY gitu maksudnya. Tapi gini lah, kalau kita bandingkan STY dan Clifford saat ini nggak apple to apple lah. Jadi? STY kan udah 5 tahun, sedangkan Clifford ini masih berapa bulan, bahkan ini perdana nih. Kasih kesempatan dulu lah. Anda masih optimis, Ho? Kalau saya ya, bola itu bundar, saya masih optimis kita masih bisa memenangkan, ya minimal juara 2 lah. Oke, kalau gitu langsung saja kita bahas pada malam hari ini ya. Jangan kecewa, tetap semangat gitu kan. Saya ingin langsung mengundang narasumber kita untuk bergabung bersama kita, Ho. Dari saya, ya, Coach Bambang Nurdiansyah, silakan bergabung. Baik, dari saya ada Bung Opan Lamara. Kita lihat optimismenya, optimistisnya. Halo Pak, Coach. Sehat, Coach? Dengan Mike, Coach. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, ini kalau kita lihat Bang Opan, Coach Banur, masih tetap optimis kayak di wajahnya gitu. Nonton nggak Coach? Ingin ke Coach dulu ya. Iya, boleh. Nonton Coach ini pertandingan, Coach? Nonton. Nonton? Iya. Sampai menit 14 aja kayaknya ya. Loh kok ketawa, Coach? Gimana, Coach? Ya, kecewa pasti ya. Ya. Kecewa pasti, tetapi kita harus realistis lah bahwa Australia tadi mainnya memang di atas kita. Kalau orang bilang, kamu bilang possession kita bagus. Memang begitu Australia. Australia main begitu. Ditunggu, counter. Ya. Dan dia sangat efektif mainnya seperti itu. Kan gitu kan. Nanti tanya Pak Rahim. Pak Rahim ini punya klub di Australia sana. Australia itu kalau main bolanya rapi. Sangat rapi. Ya. Kita lihat tadi dia main 3-4-3, posisi kecenderungan 3-5-2 itu kalau bertahan 5. Bertahan sekaligus dan itu rapi sekali. Gitu. Ya. Setelah itu beberapa menit kemudian pemain kita tidak bisa lalu masa bermain karena dia immediately press. Begitu kalah bola tinggi dia press, dia kejar tang. Sehingga pemain kita tidak leluasa dengan bermain dengan baik, kecenderungan banyak hilang bola tadi. Tapi begini Coach Banur kan, 10 orang ini kan sudah jelas kan naturalisasi dan Eropa punya barang lah gitu. Pelatih pun juga bukan pelatih Asia nih Coach Banur. Yang Asia katanya kan bermainnya cepat. Nah ini total football nih. Eropa punya coach ini Banur. Iya, tapi kan 2 hari, 3 hari Anda bisa bikin tim 2 hari, 3 hari.
tim kampung aja lah. Jadi ini terlalu instan gitu. Nah, saya pikir itu juga kendala, itu juga masalah. Tetapi saya mau bilang bahwa taktikal kita kalah sama dia. Taktikal kalah? Kalah taktikal. Jauh kah? Mungkin ya 5-1 bro. Ya, gitu kan. Mungkin juga kalau kita head to head gitu. Materi pemain kita kelihatan dia lebih bagus gitu. Mungkin ada 1-2 pemain kita yang memang mungkin rata lah sejajar sama mereka. Tetapi kebanyakan belum lagi kebugaran. Ya. Australia lebih bugar loh tadi mainnya ya, lebih cepat. Berapa kali umpan-umpan yang direct gitu bisa diselesaikan dengan baik gitu. Ya Akurat kan? gitu. Akurat. Oke. Dan secara kecepatan juga lebih cepat kelihatannya. Kalah cepat sama kita? Kita kalah cepat tadi beberapa kali. Loh berarti ya mendingan pakai STY daripada pakai Kluivert. Jangan balik ke STY lagi lah. Oke, ya enggak. Gitu ya, kan. enggak. Kita nggak bisa menafikan kita nggak bisa kembali lagi ke STY. Sebentar. Publik hingga malam hari ini. Nah, itu loh. Sebentar, kita respect sama STY. Apa yang diperbuat STY itu saya pikir udah bagus. Bagus lah gitu kan. Tetapi kan itu sudah masa lalu gitu loh. Federasi mengganti STY tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Yang pasti dia mau tim nasional mereka, federasi, mau tim ini lebih baik. Jadi kita harus menata masa depan ya, nata ke depan dong. Tujuannya ganti pelatih kan nggak asal ganti deh. Betul. Pengen tim nasional kita lebih baik ke depan begitu kan. Gitu loh. Buat Patrick Kluivert juga ini taruhan juga gitu kan. Kita orang Indonesia udah, wah STY. Kan selama ini kan banyak yang suka STY tapi ini kenyataannya udah diganti gitu loh. Ya udahlah, STY-nya ditinggal dulu. Tapi sekali lagi saya bilang, kita tetap respect sama STY. Dia punya jasa yang banyak di tim ini. Terima kasih. Baik, kita sudah mendapatkan poinnya. Saya ingin ke Bang Opan. Iya, Dik. Baik, Bang Opan, ini kalau kita lihat tadi Coach Banur mengomentari soal materi kualitas pemain kita yang masih di bawah Australia. Iya. Secara taktikal juga masih di bawah Australia. Iya. Anda setuju dengan ini? Oke. Sebelumnya saya ingin mengutip sebuah lagu sedikit aja. Dunia belum berakhir, gitu kan? Iya. Jadi kekalahan tadi itu sebetulnya dari Australia, dari proyeksi hitung-hitungan kita dalam mengarungi 10 kali laga di grup C ini, memang laga tandang kita ke Australia tidak masuk sebagai satu laga yang pasti kita menangkan. Bahkan sekedar draw pun sangat berat untuk digandang Australia. Sebelumnya ya proyeksinya seperti itu. Tapi yang mengecewakan kita semua, kekalahan kita kenapa harus 5-1. Betul. Itu poinnya. Nah, kembali ke kutipan lagu tadi bahwa dunia belum berakhir, jelas perjalanan kita masih panjang, perjalanan Australia juga belum berakhir, perjalanan tim-tim lain, 5 tim negara lain di grup ini juga masih sama, masih sangat kompetitif. Di luar Jepang yang sudah pasti lolos ya. Jadi sekali lagi, dunia belum berakhir, masih ada 2 laga di GBK, dan juga masih ada laga terakhir menghadapi Jepang. Dan kalau kita melihat dari hasil pertandingan tadi, kalau kita melihat sepak bola kan coach, kita selalu melihat ada 2 aspek yang berbeda. Yang pertama adalah kualitas permainan dari tim. Yang kedua adalah hasil akhir pertandingan. Nah, kalau kita melihat statistik pertandingan malam ini, sekali lagi saya dan kita berani mengatakan bahwa kualitas permainan kita sedikit naik. Kenapa? Sedikit naik. Lihat data dan statistiknya malam ini. Position untuk yang pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia melawan Australia, untuk yang pertama kalinya sekali lagi, penguasaan bola lebih didominasi oleh Indonesia. Dan itu di kandang mereka. Dari statistik iya, 60-40 statistik malam ini. Begitu juga corner kick. Peluang juga kita melepaskan tendangan ke gawang lebih didominasi oleh Indonesia. Tapi hasil akhir, akurasinya juga sama. Iya, hasil akhir, begitu juga passing akurasinya. Eksekusinya dan sebagainya. Tapi sekali lagi, peluang atau hasil akhir berbicara lain. Artinya keberuntungan tidak berpihak Indonesia malam ini. Ada 4 pemain yang menurut saya mengalahkan Indonesia malam ini. Yang pertama adalah penjaga gawang Australia. Penampilannya luar biasa. Yang kedua, penjaga gawang kita mengalahkan kita, Martin Paes. Ini adalah penampilan Martin yang terjelek dari 7 penampilannya bersama timnas Indonesia. Yang kedua adalah Rizky Ridho, terlambat dimasukin. Tadi malam di TV One, apa kabar Indonesia malam tadi malam, saya mengatakan begini, bersama Coach Dede Sulaiman. Kalau hanya ada 1 pemain Indonesia asli yang harus diturunkan oleh Coach PK sejak menit awal, maka itu harus Rizky Ridho. Kenapa? Kenapa nggak Marcelino? Karena Rizky Ridho kita tahu chemistry-nya, kepakemannya bersama Jay Itzes di belakang telah terbukti dalam beberapa laga sebelumnya. Saat mereka diturunkan berdua sejak menit awal, melawan Arab Saudi di pertandingan pertama, melawan Australia November yang lalu, kemudian menghadapi Arab Saudi
September. Kemudian saat kita mengalahkan Arab Saudi bulan November yang lalu. Oke. Rizky, Itses, terus sejak menit awal kita nggak pernah kalah. Nah, Anda menyebut 3 center back loh tadi barusan. Ya, bukan. Yang Ada dimainkan 4, yang dimainkan tadi itu kan Iya. hanya 2 center back. Betul, karena kita memainkan pakem 4 pemain di belakang. Iya. Seandainya itu 3, Dan maka ternyata belum siap kan itu Bang Oman. iya, Hilgers bermain jauh di bawah. Nggak ada chemistry yang tercipta dengan Jay Itses. Apalagi Kevin Dix juga bermain jauh di bawah performanya yang sebenarnya. Begitu juga penjaga gawang. Kalau semua pada jauh di bawah performa, apa alasannya berarti? Ya bisa jadi istirahat terlalu panjang, kemudian chemistry memang belum tercipta di lini belakang karena ini yang pertama kalinya Jay Itses langsung ditandemkan dengan Hilgers di tengah di belakang. Ya, tadi menarik Gitu. yang dikutip sedikit sama Coach Banur kan, ketika Anda mengatakan bahwa apa yang mau diharapkan dari 2-3 hari baru terbentuk, kita mengharapkan sebuah chemistry kan seperti itu, Coach? Ya kalau chemistry kan mayoritas juga pemain lama kan itu ya. Tetapi maksud saya pelatih itu kan punya game model, strategi yang akan diterapkan. Kalau cuma 2 hari, 3 hari, bahkan ada beberapa pemain yang ketemunya di Australia kan sulit juga. What do you expect gitu ya. Tapi ya sudahlah saya bilang seperti Bung Opan, kita masih punya peluang kok gitu. Mudah-mudahan Patrick bisa mengevaluasi hasil ini dan ke depan lebih bagus lagi. Kalau kita bicara tadi kita ketinggalan 2-0 kalau nggak salah kita langsung berubah formasi itu. Iya. Ya, Ada langsung, penyesuaian gitu. kita pakai flat 3 kalau pertama. Oh, akhirnya Pertama kita kan pakai 4. Ya, 4-3-3. Center back 2, wing back 2. Nah, begitu kalah kemasukan 2-0 Langsung berubah. tuh ya. Kita pakai 3 juga sama dengan Australia. Flat 3 namanya kalau di sepak bola. 3 pertahanan sejajar dibantu nanti wing yang turun ke dalam. Iya. Menjadi 5 pertahanan. Itu yang dilakukan Australia. Jadi kita jangan terkesima. Kita menguasai bola, possession. Memang itu ditunggu. Jadi bukan karena dia Indonesia menguasai permainan, tidak. Memang taktik dan strateginya begitu. Gitu loh.